Oke, buat Anda semua yang lagi ngincer sertifikasi PMP, informasi ini penting banget. Ujiannya bakal mengalami perubahan besar-besaran mulai Juli 2026. Tapi tenang, di sini kita akan bedah tuntas semua perubahannya supaya Anda bisa siap-siap dan menyusun strategi dari sekarang. Kita akan bahas semuanya dalam 6 bagian ya. Mulai dari kenapa sih ujiannya berubah, terus apa aja fokus barunya, sampai kapan tanggal-tanggal penting yang wajib Anda catat. Yuk kita mulai dari yang paling dasar dulu. Pertama-tama mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih ujian PMP ini harus diubah segala? Jawabannya sebenarnya simpel banget, biar tetap relevan dengan dunia kerja yang sekarang. Sebenarnya, ini bukan hal yang aneh loh. PMP itu rutin memperbarui ujiannya kira-kira setiap 4 tahun sekali. Tujuannya cuma satu, memastikan kalau sertifikasi PMP yang Anda pegang nanti itu benar-benar jadi bukti kalau Anda punya skill yang dibutuhkan di lapangan, bukan cuma jago teori lama. Nah, dasar dari semua perubahan ini itu dari studi gede-gedean yang namanya analisis tugas kerja atau JTA. Jadi, PMI itu survei langsung ke para profesional di seluruh dunia, nanya, kerjaan Anda sekarang ngapain aja? Hasilnya, tren kayak artificial intelligence atau AI dan isu keberlanjutan sekarang jadi makanan sehari-hari manajer proyek. Makanya, ujiannya pun harus ikut menyesuaikan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Ini nih yang bakal paling ngaruh ke cara belajar Anda. Mari kita lihat gimana fokus ujiannya dirombak total. Jadi fokusnya geser kemana aja? Yuk kita lihat angkanya langsung, karena disinilah ceritanya jadi makin menarik. Coba lihat deh, domain people dan proses memang bobotnya sedikit turun. Tapi yang paling bikin kaget itu domain lingkungan bisnis. Bobotnya loncat 3 kali lipat. Dari cuma 8% jadi 26%. Wah, kelihatannya serem ya. Tapi jangan panik dulu, ada penjelasannya. Nah, ini kuncinya. Anggap aja ini kayak lagi beres-beres lemari, bukan beli lemari baru. Topik-topik penting kayak manajemen resiko atau manajemen perubahan itu nggak hilang kok. Mereka cuma pindah laci aja dari yang tadinya di domain proses, sekarang masuk ke lingkungan bisnis. Kenapa? Soalnya PMI mau menegaskan kalau manajer proyek modern itu bukan cuma eksekutor, tapi mitra strategis yang ngerti bisnis secara keseluruhan. Pergeserannya nggak cuma di domain loh, pendekatan proyeknya juga ikutan berubah. Sekarang, 60% porsi ujian itu bakal fokus ke metode agile dan hybrid. Sementara itu, pendekatan prediktif atau yang biasa kita kenal dengan waterfall, porsinya jadi 40%. Ini sinyal yang jelas banget kemana arah industri manajemen proyek bergerak. Oke, sekarang kita ngomongin yang lebih teknis ya. Apa sih yang bakal Anda hadapi pas hari H ujian? Gimana rasanya duduk di depan komputer nanti? Soalnya nambah 5 biji, tapi waktunya juga nambah 10 menit. Jadi, secara hitung-hitungan, waktu per soalnya sedikit lebih lega. Tapi, ini yang perlu diwaspadai. Waktu istirahatnya dipotong setengah, cuma 2 kali 5 menit. Ini detail kecil yang ngaruh banget ke strategi manajemen stamina Anda selama ujian 4 jam nanti. Nah, ini salah satu pembaruan paling keren. Lupakan deh ujian yang isinya cuma pilihan ganda A, B, C, D. Siap-siap ketemu soal yang lebih interaktif. Anda bakal diminta menganalisis grafik, mecahin studi kasus yang panjang, bahkan ada soal drag and drop. Tujuannya jelas, nguji gimana Anda menerapkan ilmu, bukan cuma hafal teori. Lanjut, kita bahas soal syarat-syaratnya. Siapa aja sih yang boleh ikut ujian PMP ini? Ada beberapa penyesuaian kecil tapi penting yang perlu Anda tahu. Ada kabar baik nih, terutama buat Anda yang mungkin karirnya udah cukup panjang. Batas waktu untuk ngumpulin pengalaman kerja sekarang diperpanjang dari 8 tahun jadi 10 tahun. Jadi, Anda punya jendela yang lebih lebar buat validasi pengalaman proyek Anda. Syarat pelatihan 35 jam itu tetap berlaku. Tapi kalau Anda udah punya sertifikasi CAPM yang aktif, ada jalan tol nih. Anda dapat diskon gede, cuma perlu nambah 12 jam pelatihan aja. Ini insentif yang bagus banget buat yang mulai karirnya dari CAPM. Oke, ini dia bagian yang mungkin paling Anda tunggu-tunggu. Materi baru apa aja sih yang harus saya pelajari? Apa yang perlu ditambahin di rencana belajar? Ada 2 kata kunci yang bakal sering banget muncul, keberlanjutan dan AI. Tapi ingat ya, ini bukan berarti ada bab baru yang terpisah. Keduanya itu ibarat benang merah yang dijalin ke semua domain. Jadi, Anda bakal ditantang mikir misalnya, gimana dampak keberlanjutan pas kita ngelola risiko, atau gimana AI bisa bantu ningkatin kualitas proyek.
Selain itu, PMI sekarang benar-benar menekankan soal duit. Ada tugas baru yang khusus ngebahas perencanaan dan pengelolaan keuangan proyek. Mulai dari analisis anggaran, ngelola dana cadangan, sampai melacak pengeluaran. Jadi pastiin pemahaman Anda soal finansial diasah lagi ya. Oke, bagian terakhir, tapi ini yang paling penting buat perencanaan Anda. Mari kita bicara soal tanggal-tanggal krusial dan gimana Anda bisa manfaatin kesempatan yang ada. Anggap aja ini rencana aksi Anda. Jangan lupa catat tanggal-tanggal ini di kalender Anda. Desember 2025, pendaftaran buat program pilot dibuka. Januari 2026 itu waktu ujian pilotnya. Terus, materi belajar resmi yang baru bakal rilis April, dan puncaknya, Juli 2026, ujian format baru resmi berlaku untuk semua orang. Nah, PMI ini ngasih kesempatan emas lewat program pilot. Anda nggak cuma bisa nyobain ujian baru lebih dulu, tapi juga dapat diskon 20%. Dan yang paling mantep, kalau amit-amit Anda gagal, Anda dapat 1 kali kesempatan ngulang gratis. Ini benar-benar cara yang risikonya rendah banget buat menjajal format baru. Jadi, itulah rangkuman lengkap soal perubahan ujian PMP yang akan datang. Ujiannya berevolusi biar makin mirip sama dunia manajemen proyek yang sebenarnya. Dinamis, strategis, dan modern. Pertanyaan terakhir dari saya buat Anda. Dengan semua info ini, gimana Anda akan menyesuaikan strategi belajar Anda untuk menaklukkan sertifikasi PMP di era yang baru ini?